Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Sekarang ini hari Rabu pukul 21:07. Bagaimana aku mau mengisahkan gula darah sendiri secara manual di rumah. Ya, aku sebenarnya punya alat ini dulu waktu mama aku masih hidup ya, ibuku masih hidup, tapi udah hilang. Saya lupa kenapa bisa hilang. Tapi saya udah beli kembali merek Sinocare. Jadi merek Sinocare tasnya itu udah ada ya guys. Cuman dia ada kotak ini. Lihatin ya. Sinocare. Ya. Sinocare. Ya. Jadi ini alatnya yang digunakan buat periksa. Lalu ada ini tuh kotak tempat stripnya ya. Jadi stripnya nanti itu kita akan colokin ke sini. Kita colokin nanti ke bagian ini. Ya, ini glukos ya. Kemudian ini ada jarum suntiknya. Selain itu kita juga punya stok jarum untuk suntikan yang digunakan sekali pakai. Ini dia bentuknya. Ya, ini dia bentuknya ya. Dan yang wajib ada yaitu tisu alkohol. Ya, kalau biasa periksa di klinik atau apotek itu pasti sering lihat ini ya untuk buat periksa. Jadi malam ini tuh rencananya kan aku sudah sekitar 4 pekan belum periksa gula darah lagi karena alatnya lowbat, dan aku baru punya kesempatan buat ganti baterainya. Jadi kita stay tune dan lihat cara saya untuk bagaimana memeriksakan gula darah sewaktu dengan alat ini. Ya, jadi bagaimana ceritanya aku bisa tahu menggunakan alat ini. Aku sebenarnya tidak punya basic sebagai orang medis ya, tapi waktu mamaku sakit ya sekitar mamaku meninggal tahun 2015. Dan beliau tuh sakit sekitar 2007 ya, papaku meninggal, ayahku meninggal, itu ada penyakit lambung. Lalu mamaku didiagnosa terkena diabetes ya di sekitaran itu juga. Jadi mulai dari tahun 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sekitar lebih kurang 10 tahun ya. Aku berusaha untuk merawat ibu aku itu dengan pengobatan yang holistik, yang mana aku menghindari penggunaan obat kimia. Kesulitannya itu di mana? Jadi kalau ibuku mau periksa gula, kita harus bawa beliau tuh ke klinik atau ke pasar. Yang mana saat itu kami hanya menggunakan motor ya. Saat itu masih menggunakan sepeda motor di rumah. Ya, sambil aku pasangin alatku, kita cerita ya. Ya, mau pasang dulu jarumnya. Buka dulu ini. Oh, ini ada jarum yang kemarin belum sempat dibuang. Tapi ini harus hati-hati ya, daripada jangkauan anak-anak. Pertama, ini berbahaya. Jangan sampai anak-anak bermain dengannya
Oke. Jadi kita singkirkan dulu. Nah, ini bentuknya kayak gini. Lalu ceritanya mamaku itu dia meninggal tahun 2015. Jadi aku merawat mamaku tuh dari 2007 sampai 2015 kalau nggak salah ya. 2017. Iya, pokoknya 2015. Jadi 2014 kah? Jadi itu aku ketika itu tahu cara menggunakan alat ini dari seorang ustadz ya, kalau nggak salah nama beliau itu Ustadz Ridho. Beliau itu orangnya sebab bisa ya, jadi karena kami cukup kewalahan ya mengantar ibu bolak-balik ke pasar untuk periksa di 3 tahun terakhir ya, sekitar 3 tahun terakhir ya, sekitar 3 tahun terakhir itu. Jadi dia memberi kami cara menggunakan alat ini ya, kalau saya tidak salah. Jadi ya, ini diputar ya, putarnya satu arah, jangan bolak-balik. Nah, setelah kita ini gunakan seperti itu ya, dia kan seperti ini, lalu kita pasang tutupnya ya, tutupnya diputar, nanti dia kayak gini kembali ya. Ya, terang-terang tadi, mohon maaf, ini udah saya perbaikin ya. Jadi sekarang saya mau pasangin dulu. Ini dibuka ya, ini dibuka, dan saya mau pasangin ini. Saya mau pasang ke sini, ke alat yang ini. Tuh, kalau caranya udah cocok, udah benar, maka dia akan berbunyi bip. Jadi sekarang saya akan mengambil sampel darah. So, jangan lupa bersihin darahnya dengan jari yang mau ini dengan ini ya, tisu basah yang mau ngapal ini. Oke, bismillah. Nah, udah keluar darahnya kayak gini. Ini jangan dipencet ya, jangan dipencet, sebaiknya langsung, dan akan terlihat hasilnya setelah ini. Oke. Wow, 232 guys, tinggi ya. Oh no, sangat tinggi. Jadi jari yang tadi udah tusuk jarum, langsung ditutupin dengan kapas yang mengandung alkohol tadi, tisu alkohol ya, supaya pendarahan segera berhenti. Nah, oke. Jadi saya biasanya melakukan ini tidak mungkin hampir sekitar 4-5 kali dalam sepekan. Kalau lagi rajin ya tiap hari bisa 2 kali. Tapi kalau lagi malas, mungkin bisa 2 kali sepekan aja, di saat pagi hari jam 9 sebelum makan. Jadi waktu terbaik periksa gula darah sebenarnya itu di pagi hari, di pukul
9 pagi dalam kondisi berpuasa dari 8 jam sebelumnya. Nah, setelah itu kita cabut ini stripnya tadi, dia udah bisa dibuang. Pastikan dibuang di tempat yang benar-benar aman dari jangkauan alat kecil dan singkirin jarum dengan ini. Apakah kita boleh gunakan jarum lebih dari 2 kali? Saya kurang merekomendasi ya, karena nanti hasilnya bisa berubah dari, akurasinya bisa berubah lah. Ya, setelah selesai, saya simpan kembali tempatnya. Dan pastikan ini kotaknya, apakah tempat stripnya itu aman, tidak terbuka ya dalam waktu yang lama. Karena itu akan menurunkan juga ketepatan hasil bacaan gula darah kita. Kurang akurat ya. Dan pastikan hasil strip tadi dibuang. Ya, jangan dijangkau anak-anak. Di gula darah saya hari ini pukul itunya cukup tinggi ya, 232. Saya lanjut mau melakukan pemeriksaan mandiri tensi detak jantung ya. Kita set. Bismillah. Stay still and do not talk until the measurement is complete. Your systolic pressure was 119 millimeters of mercury. Diastolic pressure was 73 millimeters of mercury. Pulse was 93 beats per minute. Oke, jadi tensiku coba tinggi ya. Dari yang biasanya tuh sekitar 110 ke bawah ya. Tapi cukup tinggi soalnya aku kurang tidur. Jadi para diabetes sih sebenarnya tuh kalau sedang tidur juga mereka harus hati-hati ya, karena itu bisa meningkatkan juga tekanan darah. Jadi ini alat tensi elektrik yang saya beli sekitar 2 tahun lalu. Soalnya sebelumnya saya menggunakan alat yang kompa ya, yang mana itu akurasinya lebih bagus. Namun karena rusak, jadi kita itu beli baru yang seperti ini. Untuk akurasi sih saya tidak tahu akurasinya, tapi ini biasa digunakan di klinik tempat saya selalu periksa atau vaskas saya. Cara gunanya juga mudah. Kita gunakan sarungnya ya, dan pastikan lengan kita itu tidak dalam kondisi terhimpit. Kalau ada baju yang ketat ya sebaiknya dibuka dulu atau dilipat. Lalu arahkan ujung dari ini berada di titik nadi bagian dalam ya, di titik nadi bagian dalam atau lengan siku dalam ya, siku dalam. Dia menghadap gini ya. Lalu dipasang senyamannya, tidak terlalu ketat atau tidak terlalu longgar. Setelah itu kita tinggal tekan ini, dan selama pemeriksaan berjalan, hindari berbicara maupun bergerak, meskipun itu membalas percakapan orang lain, agar tidak terjadi miskalkulasi ya. Jadi untuk akurasinya itu tidak bergerak dan berbicara. Nanti kita akan dapatkan hasil tensi, kemudian diabolik, sistem diabolik lah, dan juga detak jantung. Kenapa detak jantung itu perlu? Karena kita juga butuh untuk perhatian sama jantung kita. Sebagai diabetes itu
Ah, memang sangat mengerikan. Soalnya kita diitai dengan banyak sekali penyakit degeneratif yang akan lebih cepat terjadi. Jadi mau tidak mau kita memang harus mengontrol diri. Ini kondisi aku dari 3 hari yang lalu itu ada 4 hari yang lalu tuh aku sesak, demam, mau gejala flu. Dalam itu mungkin karena aku memang sering begadang ya, akhirnya ini keringat dingin, lemas, penglihatan kabur, pandangan seolah akan berputar, melayang, bahkan kelayangan, emosi, bukan emosi biasa juga, perasaan kayak hampir pingsan. Itu adalah gejala atau ciri-ciri di mana gula darah kita itu di bawah batas normal. Ya, ketika itu sangat-sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang manis ya. No delay, tidak perlu menunggu lama. Buatlah secangkir teh, makanlah, minumlah segelas teh manis yang diberi 2-3 sendok gula, kemudian konsumsilah sesuatu yang manis dan hindari roti. Kalau ada yang ada teh dan gula itu cukup, itu lebih baik. Jadi itulah mungkin caranya untuk survival dengan metode pengobatan kimia. Soalnya ini saya alami dan saya udah berapa kali stop tapi terpaksa minum lagi karena memang pengen promil. Jadi mungkin seperti itu ya. Pagi ini, hari ini, sore ini, yang biasanya saya itu ketika sesak saya kambuh, ya gula darah ya tidak terkontrol karena pola tidur yang kurang bagus. Bukan karena saya tidak mau tidur, tapi memang kecenderungan saya sejak muda itu susah tidur di malam hari. Susah tidur. Kalaupun tidur, saya lebih suka tidurnya itu pukul 1 atau pukul 2. Nanti mengganti tidur di pagi hari setelah sholat subuh. Dan itu sempat saya lakuin saat saya masih unyu-unyu ya. Masih unyu-unyu ya. Jadi tolong para kaum muda yang masih muda, tolong jaga pola tidurnya untuk kesehatan kalian di masa depan. Jadi saat ini saya merasa lumayan lebih baik daripada kemarin dan 2 hari yang lalu karena saya beraktivitas full. Maksudnya mulai pagi saya tidak pernah istirahat siang ataupun tidur siang. Bahkan berbaik juga tidak. Namun saya juga tidak terlalu memforsir diri ya. Soalnya 3 hari terakhir ini saya menjadi panitia pada acara-acara sosial. Yang mana dia mulai dari pukul 8 sampai pukul 4 sore. Ya, full. Dan kami dalam kondisi panitia yang sangat terbatas. Saya tidak pernah istirahat. Jadi saran saya, ketika gula darah tinggi ya, hindari istirahat yang berlebihan. Tetap beraktivitas yang ringan. Soalnya saya diamanahkan di bagian acara, bagian registrasi yang mengurusi segala kebutuhan administratif saya. Seperti mendata, ya terkait keuangan, orang peserta yang membayar dan seperti itu. Oke. Jadi itu mungkin bisa membantu saya untuk merasa lebih baik hari ini. Alhamdulillah. Adapun pada hari pertama dan kedua saya terkena flu itu saya merasa sangat sesak, bahkan saya hampir sudah berkata kepada suami untuk membawa saya ke rumah sakit ya. Tapi saya pernah beberapa kali dirawat di rumah sakit dengan gejala yang sama. Alih-alih mendapatkan kesembuhan, saya malah merasa lebih buruk setelahnya ya. Dan proses penyembuhan juga sangat lama. Saya termasuk orang yang tidak bisa seperti itu karena tuntutan pekerjaan ya dan kesibukan. Jadi seperti itulah. Jadi saya lebih ketika saya minta dibawa ke rumah sakit itu memang pesan dokter saya kalau mengalami rasa sakit yang tak tertahankan itu lebih baik ke rumah sakit untuk bantu pertolongan pertama. Ya, jadi alhamdulillah sampai saat ini saya saya justru merasa lebih baik karena saya beraktivitas.
Jadi itu menurut saya kalau Anda diabetes sih, jangan kurangi aktivitasnya, jangan terlalu banyak bed restnya. Cukup tidurnya itu nanti di malam hari dalam kondisi ya sudah benar-benar menyalurkan tenaga, kelebihan kalori. Kalaupun mau istirahat siang boleh, boleh. Itu saat Anda merasa ngantuk sekali. Dan dimanapun itu silakan tidur. Jika Anda merasa aman atau Anda berada di rumah kah, di tempat kerja yang aman ya. Maksudnya aman ini kita tidak berada di publik. Contohnya di taman atau di tempat transportasi publik yang seperti itu ya. Maaf guys. Saya sering sendawa seperti itu ketika asam lambung naik atau saya kambuh. Dan jadi ketika ngantuk silahkan tidur. Tapi kalau udah sadar itu sekitar makan waktu sekitar minimal 10-20 menit ya. Udah enakan itu seger lagi itu pasti. Tapi kapan tidurnya bablas sampai setengah jam, 1 jam itu biasanya bangun dengan kondisi capek lagi. Ya, soalnya apa ya, saya kurang paham sih, tapi seperti itu yang saya alami dari pengalaman saya sendiri. Oke, sudah hampir setengah jam saya bercerita. Saya lupa bahwa saya membuat konten tentang bagaimana gula darah saya dan pemeriksaan saya di rumah secara manual. Jadi apakah dengan ini saya menghindari, saya tidak perlu periksa ke dokter? No, tetap periksa ke dokter ya. Tetap periksa ke dokter. Paling tidak itu 1 dalam 3 bulan. 1 kali dalam 3 bulan untuk tes lab HB. Apa itu ya, saya kurang hafal. HB21C, HbA1c. Ya, saya belum pernah melakukan tes itu ya di lab. Saya pernah lakukan tes itu di rumah sakit karena waktu itu saya lagi program hamil lewat Poliopkin yang kemudian saya dikirim ke lab dulu dan penyakit dalam untuk pemeriksaan dan mereka mengatakan saya terkena prediabetes. Itu sekitar 4 tahun yang lalu. Ya. Jadi, itu aja untuk malam ini. Next time, see ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan share cerita ini kepada orang yang kalian rasa membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.